الاستفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى، ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وبواطننا وما علمه الله من صالح النيات. أن الله يدخل نياتنا في نيات الصالحين ويجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بالحلم، زينا بالعلم، جملنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة برحمتك وجودك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Kita sudah masuk hadis 28, tapi belum selesai karena kemarin kita masuk bagian pertama yang syarat-syarat nasihat. Oke, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis apa? Qala Sayyidina Najih Abu Najih wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighah. Kita kemarin juga belajar syarat nasihat itu harus dalam cara yang fasih yang jelas. Kadang-kadang butuh waktu itu, saya nggak tahu dalam bahasa Indonesia, tapi dalam bahasa Arab namanya kinayah. Kadang-kadang Rasulullah tidak sebut ada fulan atau fulan kemarin melakukan ini, enggak, tidak bilang seperti itu. Dia bilang ada berapa manusia melakukan ini, itu tidak boleh, ini haram, ini. Dia tidak sebut namanya, tapi sampaikan yang dia mau kasih perhatian sama mereka, ini salah. Langsung otomatis mereka paham. Itu salah satu syarat nasihat. Kita sekarang sudah kita keluar atau tidak ikut sunnah Nabi Muhammad, ikut sunnah sosial media. Kadang-kadang kita lihat fulan salah, ada yang merekam video atau suara, kirim, ini lihat fulan. Maksud kamu nasihat karena Allah Ta'ala atau maksud kamu mau manusia tahu aib orang tersebut? Kalau maksud kamu nasihat, tidak perlu taruh fotonya, gambarnya orang yang salah. Kalau kamu cari ridha Allah Ta'ala, kalau kamu mau perbaiki salah benar-benar. Tapi kalau kamu mau biar manusia tahu aib orang tersebut, ya ini bahaya juga, dosanya besar. Syarat nasihat seperti itu. Juga kalau kamu mau nasihat, Imam Syafi'i kasih syarat nasihat itu harus di dalam cara yang enggak ada yang tahu. Itu nasihat untuk seluruh yang seperti kita bilang presiden atau penjabat atau saudara atau teman. Jangan kamu lihat saudaramu atau temanmu, dia salah di hadapan guru atau di hadapan ada jamaah atau ada acara, kamu teriak-teriak sama dia, ini salah, ini salah. Jangan ikut. Ini bukan nasihat. Ini salah satu cara. Pasti kalau jadi seperti itu, dia tidak terima nasihatmu. Jadi harus sampai Imam Syafi'i bilang, tajannabani nasihata, ta'ammadani nasihata binfiradi, wajannibni nasihata fil jama'ah, fa inna nusha bainan nasi naw'un min at-tawbikh la arda istima'ah. Imam Syafi'i maksudnya, kalau kamu mau nasihatin saya sendiri, saya sama kamu, orang Indonesia bilang empat mata ya kan, kasih ini salah, ini harus melakukan ini, jangan ikut ini, jangan. Itu nasihat benar. Sama waliul amri juga, penjabat atau presiden, jangan kamu bikin ceramah di manapun, ini fulan sendiri, kamu mau nasihat pergi ke dia, bilang sama dia ini salah, ini tidak boleh, ini boleh, ini haram, ini tidak mungkin. Dengar dulu itu dalam cara. Sampai Rasulullah SAW bersabda di dalam riwayat hadis itu, afdalul jihad, itu jihad yang paling mulia, kalimatu haqqin inda sultanin jair. Itu kata yang benar di hadapan raja yang jahat, jair, zalim. Tapi di mana? Inda sultanin, bukan di jalan, bukan di Facebook, bukan di Instagram, bukan di Twitter. Ini saya bilang, wahai presiden ini salah, ini bukan nasihat. Ini aslinya dari dalam, ada kotor di dalam hatimu, biar mereka lihat saya fulan bisa
berlawan sama presiden atau ini salah. Kalau kamu cari ridha Allah Ta'ala, caranya bukan seperti itu. Rasulullah bersabda, kalimatu haqqin inda sultanin indahu. Indahu maksudnya sama dia langsung. Imam Syafi'i bilang, ta'ammadan nasihata min firadi, jangan kamu nasihatinku di hadapan kelompok atau jamaah. Kenapa? Karena kalau kamu nasihatin saya di hadapan mereka itu asalnya menghina. Menghina saya, kamu tidak faham, kamu tidak tahu, kamu ini, artinya seperti itu. Saya lebih afdal dari kamu. Salah, jangan. Terus nafsu langsung otomatis tolak, tidak terima. Walau kamu benar 100%. Kamu benar, betul. Tapi karena kamu di hadapan mereka, nafsu diri sendiri atau jiwa orangnya itu sendiri langsung tidak terima. Langsung jawabannya ini jangan masuk di ini bukan urusanmu, ini ya seperti itu. Oke, terus juga syarat nasihat kemarin itu biar kita ajak hamba-hamba Allah Ta'ala ke jalan Allah Ta'ala. Bukan biar mereka ikut saya, biar dapat atau punya teman atau yang ikut saya jadi banyak. Ini bukan karena Allah Ta'ala. Ini mau'izatan wajilat minhal qulub. Sampai hati mereka gemetaran atau gemetar. La ilaha illallah. Wajilat minhal qulub wa dharafat minhal uyun. Sampai keluar air mata. Artinya mereka sedih. Lihat keadaannya itu masih kurang. Ini yang kita harus dari nasihat. Ambil faedah. Jangan kita lihat ini siapa. Kalau nasihatnya bagus, pahamannya bagus, sesuai syariat, saya ambil. Mulai melakukan atau mulai ikut kerja dari nasihat yang saya dengar. Tapi di sini sahabat ridwanullah tabaraka wa ta'ala alaihim di hadis ini mereka rasa itu beda. Nasihat Rasulullah beda, bukan seperti biasa. Kayak ini orang yang mau perpisah dari kita. Mereka bilang, wahai Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwadda. Ini kayak seperti nasihat orang yang perpisah atau terpisah atau mau pergi dari kita. Ya. Fa'ausin. Ayo, mewasiatkan kepada kita. Qala usikum bitaqwallah. Ini kalau kamu sudah wasiat itu bertakwa kepada Allah Ta'ala. Takwa itu seluruh amal kalau kita melakukan sudah buahnya takwa. Seluruh. Kita baca salat al-muttaqin apa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Siapa itu muttaqin? Sifatnya apa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata. Oh, berarti ada salat. Wa yutuna zakata. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Berarti itu kalau masuk di golongan atau jamaah atau ahli takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba aladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayatul haji seluruh amal kita kalau kita melakukan atau melaksanakan di dalam keadaan yang baik buahnya tambah takwa di dalam hati kita. Jadi wasiat yang paling mulia itu seluruh waktu Rasulullah kirim atau menutus jamaah jihad fisabilillah itu wasiat pertama takwa. Di sini juga takwa. Ya. La ilaha illallah bitaqwallahi wassam wa ta'ah. Apa itu? Mendengar dan taat. Kepada siapa itu? Kepada ulil amri. Ulil amri kafir, Syekh itu ulil amri kafir. Ya, ini masalah lain. Ini sekarang dengan orang ulil amri atau yang membimbing kita yang muslim. Muslim. Tapi Syekh itu bukan apa namanya ini Rasulullah kasih contoh di sini walau wa in ta'ammara alaikum 'abdun habasyi. Walau yang membimbing kita itu orang hamba atau budak yang maksudnya bukan ahlinya. Itu di dalam syariah aslinya ini contoh ini tidak mungkin. Di dalam syariah tidak boleh jadi apa itu amir atau khalifah yang masih budak atau hamba orang lain. Kenapa? Karena dia sibuk.
Kalau masih di dalam syariat tidak boleh, itu aslinya tidak boleh. Harus orang yang bebas. Tapi Rasulullah bilang walau di dalam satu waktu ada yang seperti itu jadi. Jadi ini sampai ulama bilang hadis ini dari ilmu ghaibi yang Allah Ta'ala mengajarkan Nabi Muhammad SAW, Nabi jelasin kepada kita. Di dalam satu waktu itu Mesir orangnya budak aslinya. Di waktu Ain Jalut, Ma'rakat Ain Jalut, Saifuddin Qutuz, Syajaratud Dur, itu ada yang membimbing jamaah muslimin itu, membimbing ya, atau apa itu bahasa Indonesia, dia budak. Jadi aslinya budak tapi sudah jadi amir atau khalifah di satu tempat. Hukumnya apa? Sam wa ta'a, dengar. Ya, kapan itu? Pasti ada batas. Rasulullah di riwayat lain, malam ya'murukum bi kufrin bawah. Harus kamu sam' dan taat sampai dia suruh kita yang melakukan hal jadi kafir atau kufur, itu jangan ikut orang tersebut. Boleh. Wasam' wa ta'ah. Coba baca terjemahnya ya Nabila. Ya, Syekh. Baca Dari awal, Syekh. bunyi terjemah. Ya, dari Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan kami nasihat yang membuat hati kami bergetar dan air mata kami berlinang. Maka kami berkata, ya Rasulullah, seakan-akan ini merupakan nasihat perpisahan, maka berilah kami wasiat. Kenapa buru-buru? Mau kemana Nabila? Enggak mana-mana, Syekh. Santai aja. Baca dalam keadaan yang belam-belam, biar mereka kalau tidak faham dari bicara Syekh Faisal, bisa faham dari terjemah ini. Belam-belam biar mereka. Itu lanjut, Terus? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, saya wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala, tunduk dan patuh kepada pemimpin kalian, meskipun yang memimpin Pemimpin kalian. Ini lihat. As-sam' wa ta'ah kepada pemimpin kalian. Ini sekarang bukan seperti zaman dulu Khalifah Umar, seluruh jamaah muslimin di bawahnya. Tapi itu pemimpin kita bisa masuk. Sampai Rasulullah bersabda, waktu dia suruh apa jamaah keluar ghazwah fi sabilillah atau sariyah, bilang taat kepada amiri yang saya jadikan pemimpin atasmu. Ada satu orang yang dia fikiran khayal, kadang-kadang luar biasa, kadang-kadang salah. Dia ini bikin atau menyalakan api besar. Dia rasa sombong. Saya pemimpin kamu. Ayo masuk api tersebut. Mereka bilang kita masuk Islam biar kabur dari api. Bagaimana kita masuk ke dalamnya? Dia bilang Rasulullah jadikan saya pemimpin kamu, harus kamu ikut saya. Ada yang mau masuk karena itu mereka bukan lihat orangnya. Mereka lihat ini Rasulullah yang jadikan fulan ini. Tapi ada jamaah bilang enggak. Mereka waktu balik tidak jadi yang masuk. Enggak ada yang masuk ke api tersebut. Tapi mereka balik ke waktu balik ke Rasulullah SAW, kasih tahu, wahai Rasulullah, ini kemarin yang pemimpin kita melakukan gini atau bilang atau ini. Rasulullah marah sama dia, juga bilang ta'ah bil ma'ruf juga kasih tahu la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Ini maksiat, kamu bunuh diri sendiri, ini maksiat, tidak boleh. Kita berang fisabilillah, ayo maju, ya tidak masalah. Tapi enggak bilang sama kamu bunuh diri sendiri karena kamu salah, itu tidak boleh, haram. Atau masuk ke api ini karena saya amir atau saya pemimpin atau khalifah, itu tidak boleh. Ya. Walhasil itu al-amir kita harus taat. Sampai Rasulullah bersabda, man ta'al amir faqad ata'ani. Barang siapa taat kepada amir, itu pemimpin kalian, faqad ata'ani. Dia taat kepadaku juga. Tapi dalam apa?
dalam cara yang bil ma'ruf. Di sini kita bilang bukan seperti zaman dulu Khalifatul Muslimin satu, tapi bisa masuk di jamaah atau seperti ini orang Indonesia, orang Yaman, orang Arab Saudi, itu kita bilang pemimpin mereka. Tapi Syekh, ini bukan khilafah sahihah. Betul, bukan khilafah sahihah. Tapi kalau kita tidak ikut, tidak taat kepada pemimpin kita, lihat Yaman sekarang bagaimana. Syria bagaimana. Libya sampai sekarang bagaimana. Karena mereka keluar dari presiden-presiden yang ada. Sekarang jadi mereka tidak aman. Ini salah satu contoh. Salah satu contoh. Bukan maksud saya sudah ikut mereka 100%. Enggak. Jangan kita keluar sampai mau berang sama pemimpin kita. Tapi saya tidak ikut fikirannya, tidak mau ikut aturannya yang kadang bukan sesuai syariah. Kita masih bisa musyawarah, masih bisa tanya ulama, bisa. Di sini Indonesia kayak ulama bebas. Ada berapa kiai, berapa habaib, mereka atur hidupnya sama muridnya sendiri. Yang penting tidak ganggu apa itu bahasa Indonesia, tidak ganggu pemerintah. Mereka diam. Ini bagus, ini masih bagus. Tapi kalau kita mau berlawan, ini lihat apa yang terjadi untuk orang yang mau lawan pemerintahnya sendiri di Yaman atau dimanapun. Pemerintah hancur negaranya, hancur juga manusia kasihan. Di Al-Iraq mereka mau keluarin Saddam Hussein. Bagaimana Al-Iraq? Berapa orang yang meninggal sampai sekarang? Berapa juta? 2-3 juta. Dari ini bukan tentara, dari manusia yang biasa yang tidak masuk di perang. Yaman sampai sekarang lebih dari 1 juta. Syria lebih dari 5 juta yang pergi dari rumahnya. Itu karena mereka mau keluar dari atau mau berlawan sama presiden. Madaratnya lebih dari manfaatnya. Kita tahu Bashar atau Saddam Hussein atau Ali Abdullah Saleh atau Muammar al-Qaddafi itu bukan khalifah yang benar-benar. Tapi waktu itu masih aman, masih tenang, lebih afdal dari sekarang. Sekarang saya orang Yaman, kalau saya mau pergi dari satu kota ke kota lain, dulu saya 2 jam, dari kota saya sampai Adan 3 jam. Sekarang 12 jam. 12, 10, kalau paling cepat 9. Putar jauh dari jauh. Ini akibat apa? Kita keluar dari taat yang membimbing kita. Saya bukan puji Ali Abdullah Saleh atau setuju sama dia, tapi masih lebih afdal. Kalau ada jamaah, ada pemimpin di satu tempat, lebih afdal dari tidak ada. Itu dimanapun. Sampai ulama bilang, hakimun zalumun khairun min fitnah tadum. Hakim itu khalifah atau pemimpin yang jahat lebih afdal dari fitnah. Fitnah yang diantara masyarakat itu lama. Sekarang betul. Kita lihat di dalam Yaman. Waktu itu pasti mereka bukan seperti yang kita mau. Tapi keadaan waktu itu lebih afdal dari sekarang. Masalah makan, minum, masalah aman, masalah pergi pulang, masalah di antara kota-kota lebih afdal, lebih. Juga di Al-Iraq sama, di Libya sama. Itu yang akibatnya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada yang bilang, oh ini Syekh Faisal suka presiden. Enggak, bukan. Saya tidak suka atau juga tidak suka ikut politik. Tapi kita sendiri di Yaman kita lihat. Setelah kita bilang enggak mau presiden kemarin, hancur. Sekarang kita tidak ada listrik. Listrik itu umum, yang dari pemerintah enggak ada. Mereka pakai matahari. Yang matahari itu pakai baterai itu atau aki mobil yang besar.
lampunya sedikit. Harus kita ada berapa alat. Terus ada listrik tapi yang mereka jual bukan dari pemerintah, harganya lepas itu sampai 10-15 kali. Kita beli karena nggak ada jalan, tidak ada jalan. Bensin waktu itu tidak tidak sampai 3.000-4.000. Sekarang sampai 30.000 rupiah. Ini seperti 30.000 rupiah untuk 1 liter. Makanan, minuman, hidup kita tidak aman. Ya, jadi harus kita fikir dulu sebelumnya. Waktu kita di sana di Yaman, waktu demo itu yang di 2011, mereka bilang yang penting presiden itu turun. Tidak masalah, tidak ada presiden. Ini presiden ini turun, sudah turun, setelah turun sekarang nggak ada presiden. Fulan mau jadi presiden, fulan mau jadi pemimpin, sudah fulan jadi. Ini mereka sampai sekarang ini 12 atau 11 tahun negara Yaman masih. Ini contoh yang kita sudah coba. Rasulullah sudah kasih tahu sama kita dari awal, jangan kamu keluar, jangan kamu berlawan sama pemimpin kalian. Masih muslim, tidak ganggu agamamu, kamu sabar. Itu hasilnya. Oke, fa innahu man ya'ish minkum fasayara wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi. Lanjut Nabilah. Iya, As-sam' wa ta'at, terus wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi. Tunduk dan patuh kepada pemimpin kalian meskipun yang memimpin kalian adalah seorang budak. Karena di antara kalian tadi saya sudah jelaskan, seorang budak itu tidak mungkin jadi. Tapi Rasulullah kasih seandak ya kan? Walau kira-kira kalau ada jadi seperti itu, kamu harus sam dan taat. Ini lihat ya, lihat Rasulullah bagaimana berhatian sama katanya. Dia kasih contoh yang di dalam hukum syariat tidak boleh. Tidak boleh jadi pemimpin orang yang masih budak. Tidak boleh. Dalam syariat. Rasulullah ngajarin sahabatnya seperti itu. Tidak boleh orang budak jadi. Karena dia sibuk sama yang kerja sama dia. Ya. Tapi Rasulullah bilang, walau ada satu waktu. Jadi di beberapa kali. Bukan di Mesir. Mesir itu contoh. Waktu As-Salibiyin. Waktu At-Tatar. Ada berapa yang aslinya budak tapi jadi pemimpin di Mesir. Ada jadi di Makkah. Ada jadi di tempat lain. Tapi maksudnya harus kamu, walau kamu orang bebas, kamu orang lebih mulia dari orang budak tersebut, tapi harus kamu ikut. Harus sama dan taat. Terus, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ. Terus. Karena di antara kalian yang hidup setelah ini akan menyaksikan. Betul, ini lihat Rasulullah kasih contoh sama sahabat. Ya, man ya'ish minkum, yang di antara kalian yang ada di hadapannya yang masih hidup, dia bisa ikut. Sampai sahabat Abu Hurairah, Ibnu Abbas, mereka ikut hadir di pemimpin yang kurang pas, bukan seperti Abu Bakar, Umar, Uthman. Ada di antara sahabat, tapi mereka masih tetap taat. Ada di antara sahabat yang ikut kerajaan Al-Hajjaj. Tapi mereka masih taat, tidak keluar, tidak berlawan sama pemimpin yang Al-Hajjaj. Itu yang paling jahat di antara tabi'in. Sudah kita tahu siapa Al-Hajjaj, tapi mereka taat terus. Karena di antara kalian yang hidup setelah ini akan menyaksikan banyaknya perbedaan pendapat. Hendaklah kalian berpegang teguh terhadap ajaranku dan ajaran Khulafaur Rasyidin yang mendapat petunjuk. Terhadap ajaranku, ikut ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Syekh, kita sudah pernah dengar dari fulan bilang tidak boleh. Ya, kamu dengar dari satu arah. Kalau tentang masalah ini tanya di sana, di sini, belajar biar bisa. Masya Allah. Lanjut. Dan sunnatul khulafa ar-rasyidin. Ini lihat bagaimana biar kita faham ambil hukum syariat dari mana. Sudah dari Al-Quran, dari sunnah Nabi Muhammad SAW, tapi juga dari ijtihad sahabat. Jangan sampai seperti sekarang mereka menipu orang awam. Bagaimana menipu, Syekh? Kenapa kamu bilang menipu? Ya karena mereka bilang kita ambil kitab dan sunnah.
Terus fahaman sahabat, enggak. Sampai kemarin saya dengar ada fatwa dari satu ulama Arab Saudi bilang Abdullah bin Umar salah, itu tidak faham, itu melakukan hal yang bisa jadikan bid'ah atau jahil. Waduh, kamu di zaman sekarang, kamu alim di zaman sekarang, itu mereka melihat Rasulullah. Allah Ta'ala berfirman di Al-Quran, radhiyallahu anhum wa radu'an. Kamu datang di zaman ini bilang mereka tidak faham. Salah. Banyak yang seperti itu. Fahaman mereka dari hadis, dari Al-Quran, pasti 100% lebih afdal dari fahaman kita. Walau kita faham, ilmu kita luas sekali, tapi tidak mungkin ilmu kita lebih dari ilmu sahabat. La ilaha illallah. Wa sunnatul khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Al-khulafa. Itu ada berapa hukum di situ? Ada berapa masalah juga di antara sahabat tidak ada di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di akhir hadis itu coba baca. Hendaklah kalian menghindari perkara yang diadak-adakan, karena semua perkara bid'ah adalah sesat. Ini lihat, kenapa dia Rasulullah sebut bid'ah setelah bilang sunnah? Sunnati sunnatul khulafa ar-rasyidin, karena ada beberapa hal yang muncul baru. Tapi sahabat itu khulafa ar-rasyidin lihat ini bid'ah sesat yang tidak melakukan sama sekali, atau mereka jadikan bid'ah itu dua bagian. Sayyidina Umar waktu Rasulullah tidak keluar dari salat tarawih hari pertama, dua, tiga, hari yang ketiga atau yang keempat tidak keluar. Terus sudah mereka salat tarawih sendiri di rumahnya di masjid. Jamaah 2 orang, 3 orang, 2 orang, 3 orang, sampai khilafat Sayyidina Abi Bakar enggak ada. Rasulullah sisa umur Nabi Muhammad SAW sama khilafah Sayyidina Abu Bakar Siddiq sampai Sayyidina Umar bin Khattab jadi khalifah. Datang masjid setelah salat Isya, mereka berdiri salat tarawih, tapi 2 orang sendiri, 2 orang, 3, 4, jamaah itu berapa orang? Karena Rasulullah tidak suruh mereka salat tarawih jamaah. Dia bilang bagaimana, dia musyawarah sama beberapa sahabat, bagaimana kalau kita kumpul mereka atas satu imam. Pilih Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab itu salah satu orang sahabat yang paling lancar bacaannya, yang paling afdal dari seluruh sahabat. Sampai Rasulullah bersabda, barang siapa mau baca Al-Quran seperti dia turun, baca sama Ubay bin Ka'ab. Hasilnya dia jadikan Ubay bin Ka'ab imam. Mereka semuanya ikut salat Ubay bin Ka'ab. Setelah dia 2 hari, 3 hari keluar, Sayyidina Umar bin Khattab keluar, lihat masjid ramai, juga salat Ubay bin Ka'ab suaranya bagus. Dia bilang ni'matul bid'ah hadhi. Ni'matul, ini bid'ah yang paling bagus, bid'ah yang paling baik. Ini khulafa rasyidin, ini lihat Umar bin Khattab. Jangan sampai kita bilang bid'ah artinya tidak mungkin semuanya kata bid'ah itu sesat. Enggak. Sayyidina Umar bilang ni'matul bid'ah itu. Bid'ah yang paling bagus, ini bid'ah bagus. Rasulullah wafat waktu Al-Quran belum ada mushaf seperti sekarang. 30 juz. Tapi ini ijtihad sahabat tabi'in jadikan Al-Quran 30 juz. Sampai ulama kasih bid'ah itu, bagi bid'ah itu sampai 5 bagi atau 5 bagian. وقد قيل إن البدعة تنقسم إلى أو تدخل إلى الأحكام الخمسة الأولى. واجبة, bid'ah wajibah, kita harus ikut. Apa itu? Bid'ah tapi harus ikut, seperti Al-Quran ini. Ini Quran, kalau kita bilang saya enggak mau terima ini, saya mau yang seperti Nabi, yang masih sholat sendiri-sendiri seperti Nabi, ini salah, kamu salah sekarang. Tapi kumpul Al-Quran di dalam satu mushaf itu bid'ah. Ya, bid'ah tapi kita harus ikut. Ini namanya bid'ah wajibah. Bid'ah wajibah katadwin Al-Quran wasyara'i idza khifa 'alaiha. Ilmu hadis, tauhid, tafsir, ini ada di zaman Nabi ilmu tafsir, ada ilmu tauhid, ada ilmu hadis,
Ada ilmu? Enggak ada. Tapi wajib kita ikut biar belajar, faham agama kita. وقال اشتغال بالعلوم العربية المتوقف عليها من الكتاب والسنة كالنحو والصرف واللغة وتمييز صحيح الأحاديث من سقيمها. Kita tahu ini masuk di bid'ah yang baru. Tidak ada dari zaman Nabi, tapi wajib kita belajar biar faham syariah, biar faham agama Islam. Bid'ah yang kedua, al-muharramah, bid'ah haram. Itu apa itu bid'ah? Bid'ah tidak ada contoh sebelumnya. Oke, seperti apa? Al-mukus. Al-mukus itu macam bajak, itu semuanya masuk. Bajak itu bajak mobil, motor, enggak ada di zaman Nabi. Ini masuk di bid'ah yang haram. Tapi kita tidak bisa. Kalau tidak bayar, tidak mungkin bisa jalan di mobil atau motornya. Harus bayar. Wal madali, tauliyatul manasib asy-syar'iyyah man la yasluh laha. Kadang-kadang seperti tadi, pemimpin atau pilih pemimpin yang bukan ahlinya. Itu masuk di bid'ah yang haram. Kenapa? Karena di dalam syariah harus yang jadi pemimpin itu faham agama, faham ibadah, faham seluruh hukum-hukum syar'i. Biar bisa atur di dalam cara yang benar. Tapi sekarang enggak. Orang bodoh, tidak tahu bagaimana salat, tidak bisa baca Al-Quran, tapi jadi pemimpin kita. Itu masuk di bid'ah muharramah. La ilaha illallah. Wal ishtighal bi madhhab ahli dhalal al-mukhalifin lima alaihi ahli sunnah. Itu bid'ah masuk. Seperti al-Mu'tazilah, kita ikut al-Mu'tazilah, ini bid'ah. Jadi al-Qadariyah, al-Jabariyah, itu masuk di bid'ah. Bid'ah yang apa itu? Yang haram. Yang haram. Bid'ah yang mandub, itu sunnah. Masuk di sunnah atau mandub. Atau mungkin kita bilang kalau kita melakukan dapat pahala. Seperti apa? Kabina ar-rubut. Itu ribat itu. Pondok. Di zaman Nabi ada pondok? Enggak ada. Tapi sekarang kita bikin atau bangun pondok, itu namanya mustahabah. مدارس العلم الشرعي، تدوين المذاهب، تصنيف العلوم، ini mandubah. Kalau kita ikut ini pasti dapat pahala. تقرير القواعد، كثرة التفريع، تتبع كلام العرب، أوراد أهل الطريق وغير ذلك. Itu bid'ah. Juga di sini juga masukin ini istina' Maulid al-Mustafa, Maulid Nabi itu masuk di bid'ah yang mustahabah. Kenapa? Karena bukan karena dia tidak ada di zaman Nabi. Faidahnya yang kumpul-kumpul itu selalu salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ingat sirah Nabi Muhammad SAW. Lebih afdal dia isi waktu pergi ikut main bola, atau lebih afdal dia ikut di situ biar salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, yang keempat, al-makruhah. Bid'ah makruhah. Tidak masuk haram, tapi makruh. Apa itu? Zakhrafatul masajid, itu menghias masjid. Kadang-kadang kita masuk masjid, mereka kasih tulisan apa? Ya Allah, waktu saya mau salat lihat kanan kiri dalam salat. Itu makruh. Tazwiq al-masahif. Ini sekarang kita lihat mushaf ada berapa warna-warna, sampai kita baca lihat, oh ini tulisannya bagus, ini warnanya bagus ini. Jadi itu masuk di bid'ah yang makruha, bukan haram. Makruha. Kenapa? Karena tidak, kalau kita baca Al-Quran tidak ada khusyuk. Sudah jadi lihat tulisannya atau menghias yang ada di tulisan Al-Quran. والتبليغ حيث بلغ المأمومين صوت الإمام. والتبليغ حيث بلغ المأمومين. ini makruh, bid'ah makruha. Al-khamisah bid'ah mubahah. Bid'ah itu bebas, mubah. Boleh mau melakukan atau tidak. Seperti apa? Seperti ittikhadul manakhil. Tapi saya nggak tahu namanya manakhil. Itu dalam bahasa Indonesia. Aisyah, ايش هو المنخل؟ ايوه اللي يصفوا بالرز يصفوا به saringan. Ya, seperti saringan itu. Saringan itu mereka waktu zaman Nabi Muhammad SAW kalau makan terigu enggak ada. Langsung
halus atas batu yang zaman dulu ya kan, langsung ambil masak. Tapi sekarang ada saringannya kan, bersihin biar jadi bagus. Itu namanya masuk di bid'ah. Bid'ah tapi mubah, boleh, tidak masalah. Oke, yang kedua malaik itu sendok itu, sendok makan. Zaman Nabi enggak ada. Masuk di bid'ah tapi mubah, boleh. Ini bid'ah apa? Kenapa bid'ah? Karena di zaman Nabi enggak ada sama sekali. Ini jamnya ini, di sini jam. Zaman Nabi enggak ada. Terus ada yang bilang enggak, harus taruh di kanan. Ini sunnah kanan. Enggak di zaman Nabi. Bagaimana kamu bilang sunnah? Aslinya belum ada, tapi mubah. Ya, itu yang namanya mubah. والتوسعة في لذيذ المآكل والمشارب. mau makan dari KFC, mau makan dari McDonald, mau ini semuanya enggak ada, tapi masuk di bid'ah yang mubah. Karena mubah. Kecuali kalau pergi makan di makan yang haram. Ini sudah haram. Tapi ini tambah dari yang wajib yang kita sudah cukup bisa hidup, itu namanya bid'ah mubah. La ilaha illallah ini macam bid'ah. Tapi belum selesai tentang masalah bid'ah. Waktunya juga sudah selesai. InsyaAllah ini yang kita belajar sekarang hari ini. Sampai sini. Barakallahu fikum jami'an. Ja'alana Allah wa iyyakum minal muttabi'in wal muqtafin li hadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.